Salam, perkenalkan nama saya Suarndal Kemisa, NIM 101-2022-0044, Prodi PAK, kelas 2B, mata kuliah UTS SGI. Materi tentang misi Gereja Katolik di Indonesia. 1. Agama luar datang ke Indonesia. Sejak abad-abad pertama, Tarik Masehi, Indonesia mempunyai hubungan perdagangan dengan wilayah-wilayah Asia lainnya. Kumpulan Nusantara sejak permulaan Tarik Masehi menduduki tempat yang bertemukan dalam lalu lintas perdagangan se-Asia, tetapi mereka juga membawa serta agama mereka masing-masing, yaitu Buddha, Kristen, dan Islam. 1. Agama Kristen orang Barat. Pada abad ke-16 dan ke-17, bangsa-bangsa Barat datang ke Indonesia, yaitu Portugis dan Belanda. Mereka menganut agama Kristen Katolik. Agama Katolik dalam abad pertengahan bersifat hierarki. Susunan hierarkis berarti juga bahwa gereja mempunyai organisasi yang rapi, menyelenggarakan usaha misi yang sangat luas. Gereja mengusahakan kesengsaraman yang sebesar mungkin, antara lain dalam hal ibadah, bahasa Latin. Gereja zaman itulah lebih mementingkan pelayanan sakramen dibanding dengan pelayanan firman, karena pelayanan sakramen khusus baptisan mutlak demi keselamatan. Katekisasi dan pembinaan jemaat agak diabaikan, khusus orang awam tidak didorong untuk membaca dan memahami isi Alkitab Perjanjian Baru untuk pertama kali. Terjemahkanlah ke dalam bahasa Portugis menjelang abad ke-18. Hubungan antara gereja dan negara dalam abad pertengahan masih mengikuti kesatuan asas seluruh kehidupan. Dalam hal ini mencorak berpikir yang terdapat dalam agama suku masih terus di Eropa sampai zaman pencerahan. Dua hal perbedaan gerak Katolik mula-mula menghalangi usaha kekebalan Injil oleh kaum Protestan. Pertama, reformasi telah menghapuskan arti-arti kebiaran. Akibat tidak ada dalam gereja Protestan suatu cadangan. Biologi tidak memandang lagi negara sebagai pelayanan gereja. 2. Orang Barat datang ke Indonesia. Pada permulaan abad ke-16 masuklah faktor baru dan permainan kekuatan ekonomis, politis, dan religius. Di Kepulauan Nusantara pada tahun 1511, kota Malaka direbut oleh orang Portugis dan kapal mereka muncul di perairan Jawa dan Maluku. Portugal merupakan negara kecil di Eropa Barat Daya pada tahun 1500. Jumlah penduduknya tidak lebih dari 1 atau 1/4 juta orang. Daerah Portugal selama 5 abad
700 sampai 1200 dijajah oleh orang Arab dan Afrika Utara. Pada abad ke-15, orang-orang Portugis mulai menjelajahi pantai barat Afrika. Mereka didorong oleh keinginan untuk menemukan jalan sendiri menuju kekayaan benua India. Berhasil memperoleh jalan langsung ke Asia, mereka dapat mengalihkan lalu lintas perdagangan melalui jalan itu. Turki yang justru pada zaman itu sedang melancarkan serangan yang dahsyat terhadap negara-negara Eropa. Orang Portugis mencari jalan laut ke Asia karena alasan ekonomi, mencari kekayaan melalui perdagangan. Politik melemahkan serangan Turki. Yang ketiga, misi Maluku sampai tahun 1540-an. Sekitar tahun 1500 daerah Maluku mengalami perubahan besar di bidang politik agama, tetapi pada akhir abad ke-15 beberapa raja di pulau kecil lepas pantai Halmahera memeluk agama baru, yaitu agama Islam. Kedatangan Islam disebut dengan baik oleh Sultan Ternate. Hubungan orang Portugis dengan Sultan Ternate ditetapkan oleh dua faktor dari segi ekonomi dan segi politik. Pada tahun 1533 atau 34, setelah seorang asing menetap di daerah, namun dengan maksud tindak perdagangan, kepala Namur yang memakai gelar calona menyebut baik dan nasihat orang asing itu. Pada tahun 1536 sampai 1540, seorang panglima yang bernama Antonio dan Galvao. Ia adalah seorang yang bijaksana dan selama masa pemerintahannya misi terhadap angin kembali. Pada masa pemerintahan Galvao mulai juga pekerjaan bisa di Ambon. 4. Prajurit Paus. Pada tahun 1540-an, susunan misi Maluku mengalami perubahan. Masuklah suatu unsur baru, yaitu Pater Serikat Yesus, orang-orang Yesuit yang membawa serta suasana kontra-reformasi dari Eropa. Kontra-reformasi adalah suatu pembaharuan dan tubuh gereja Katolik Roma yang berlangsung sejak kurang lebih 1540 tahun. Gerakan ini ditimbulkan oleh pemberontakan Protestan terhadap kuasa Roma. Kontra-reformasi melawan karena pandangan yang lebih muncul pada zaman Konstantinus Agung yang terdapat dalam ideologi negara Spanyol yang Portugis, yaitu gereja adalah alat untuk negara dalam bidang kerohanian. 4. Gereja Maluku Selatan selama satu Portugis 1538 sampai 1065. Pada tahun 1538
1538 telah dikatakan bahwa ada 3 kampung di Pulau Ambon menerima agama Kristen, dan bahwa beberapa tahun kemudian jumlah Jumat telah bertambah menjadi 7. Yang menonjol ialah bahwa hasil tersebut tercapai walaupun kekerasan Ambon sewaktu itu kurang sekali mendapat pemeliharaan dari luar. Pada tahun 1669 dan 1570 merupakan masa tentram para misionaris pembaptis. 800 orang dewasa dan anak. Pada akhir zaman Portugis tahun 1605 terjadi semacam serangan terima dengan penguasa-penguasa baru, yaitu orang Belanda, orang Kristen di Ambon, Lesia, dan Seram berjumlah 1.600 orang. Kekacauan terjadi selama setengah abad yang dipengaruhi oleh kehidupan jemaat Kristen di Ambon dan Lease. Para Father menjalankan pendidikan agama dengan cara yang sudah dipakai oleh Faverius. Pemisahan sakramen-sakramen tetap dipraktikkan, berarti orang-orang yang baptis pada umur 2 saat tidak berhak untuk mengikuti begitu saja. Adalah perayaan misi mereka wajib mengikuti katekisasi. Satu-satunya sakramen yang layak ialah sakramen baptisan. Terima kasih.